ya linknya ke nah, sudah direkod. Nanti ini siapa atas nama siapa ini yang perempuan kayaknya ya? Namanya Iya, siapa? Alia Pak kelas C. Oh, Alia yang megang ya? Iya, Teman hari ini ke yang belum bisa masuk di mata kuliah ini ya, Alia ya, tolong share ya oh iya Pak. di grup angkatan. Hmm. Oke, kita mulai saja ya dengan 100 orang peserta, walaupun seharusnya mungkin lebih dari 150 orang ya, tapi ya memang kendalanya karena apa Zoom itu tidak bisa 100 ya. Oleh karena itu ada yang memang harus tidak bisa masuk ya. Jadi nanti di-share pertemuannya. Jadi semuanya orang tentang first impression hari pertemuan pertama kita harus bisa menyimak apa saja rencana ke depan. Kemudian kita kan pertama kali berkenalan dulu gitu ya. Karena sebelum kita memulai belajar pendidikan Pancasila, yang mana Pancasila memperkenalkan diri dulu ya, lengkapnya ya. Obi Taufik Hidayat ya, O double B Y atau O double B Y ya. Jadi Obi biasanya kalau di makalah atau di tugas atau di UAS ada yang nulisnya O B I, tapi yang lengkapnya adalah O double B Y. Jadi Obi Taufik Hidayat, SPD MPD kalau misalnya mau menggunakan gelar. Tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Background pendidikan ya, background pendidikan saya S1 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan ya, di prodi atau departemen ya kalau di UPI itu Departemen Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dua-duanya sama, ambil magister pun juga sama ya dengan departemen yang sama di program studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung karena memang sebenarnya aslinya dari Bandung ya. Asli saya dari Bandung, Jawa Barat begitu sehingga kalau berbicara ya sehari-hari sebenarnya Sunda begitu ya. Dan saya masih belajar bahasa Jawa. Dan kali ini apa namanya? Saya sedang melanjutkan studi program Educational Foundation and Humanities ya di Faculty of Education University of Malaya, Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi ini kita apa namanya jarak jauh. Saya di KL, Anda sekarang ada di mungkin banyak mana ya? Ada yang dari Solo atau ada yang di beberapa somewhere di Indonesia gitu kan. Mungkin belum masuk ke Solo juga semua karena kan 3 pertemuan ini masih online begitu dan kemungkinan kemarin saya sudah berbicara dengan Sekprodi untuk mata kuliah ini akan kita kondak secara online juga begitu. Ya, karena saya kan tidak ada di Solo sehingga mungkin fully online itu nggak apa-apa. Halo? Nggak apa-apa? Setuju Iya tidak Pak, nggak atau apa-apa. gimana? Perihal online atau offline-nya apa bisa dibahas lain kali aja, Pak? Karena mengingat mungkin situasi dan kondisi bisa berubah sewaktu-waktu. Oh gitu. Dan tapi memang kalaupun sudah diterapkan offline, kemungkinan dengan saya akan tetap online ya, karena memang saya posisinya tidak ada di Solo. Begitu. Jadi karena memang kemarin jumlah dosennya tidak cukup untuk mengcover yang mengampu mata kuliah Pancasila di sejumlah prodi sehingga memang saya yang sedang studi diamanahkan untuk bisa mengampu pendidikan Pancasila di teknik industri lagi. Teknik arsitektur ya ini tuh ya. Teknik arsitektur begitu. Ada lagi yang mau ingin tahu? Kita slow aja dulu ya. Maksudnya kan kita perkenalan. Ada yang ingin ingin tahu tentang background, tentang kehidupan atau tentang apa? Silakan dulu. Mengenal dulu pengampu mata kuliahnya. Ini 100 ya. Pas berarti ya. Emang karena semuanya bisa masuk. Ada yang mau bertanya? Kita relax aja, ngobrol-ngobrol dulu di pertemuan pertama. Atau mau langsung belajar? Kayaknya jangan belajar dulu Pak, ini kan banyak yang nggak bisa masuk.
Heeh. Makanya mungkin ada yang mau ditanyakan dulu atau cukup perkenalan kita atau mau satu-satu, nggak mungkin juga kan karena ada 100 orang di sini kalau memperkenalkan satu persatu. Begitu. Ini angkatan berapa ya semuanya itu? Ini satu angkatan semua atau ada yang beda angkatan? Angkatan 20, Pak. 2020. Cuman yang ingin saya tanyakan, biasanya pendidikan Pancasila itu ada di semester pertama atau semester ganjil maksudnya. Kemarin berarti Anda semester ganjil itu tidak ada mata kuliah umum? Bahasa Indonesia, Pak. Kewarganegaraan sudah belum? Semester 2 kalau nggak salah. Sudah berarti? Sudah. Sudah atau belum? Ya, Pancasila yang terlewat berarti ya? Ini Karena biasanya ada kurikulum baru, Pak, soalnya. Oh. Jadi memang Sebelumnya Pancasila Pancasila di semester 3. Sekarang karena diganjil kurikulum kan? baru, makanya ya. Biasanya kan diganjil. Iya, makanya kok bisa di yang lain sekarang kan serempak tuh kewarganegaraan, ya kan? Di setiap fakultas, di setiap prodi, tapi di arsitektur ini masih Pancasila gitu, biasanya semester ganjil. Ya sudah tidak apa-apa ya. Nah, ini berbeda katanya ada apa kurikulum baru. Gitu. Ini sepertinya ada yang mau menanyakan di room chat karena menyesuaikan dengan perubahan kurikulum Pak. Oh, oke, Anggas. Oke, ada lagi? Pak, maafin nanti ada sesi 2-nya nggak ya? Sesi 2 maksudnya gimana? Sesi 2 meet-nya. Kan ini baru cuma 100 nih. Banyak yang belum masuk. Nanti ada sesi kedua nggak? Ini aja linknya di share kan? Ini kan di recording ya? Iya. Atau pengen masuk? Nggak apa-apa, kalau mau masuk silahkan tadi tanya ke temennya, ya, di share di grup. Kebetulan hari ini saya nggak ada kuliah juga gitu, sehingga kalau misalnya memang ada yang ingin sama saya melakukan perkenalan, kemudian kontrak mata kuliah, boleh nanti diadakan. Tapi kalau udah cukup dari recording, mereka bisa melihat recordingnya dulu aja gitu, ya. Oh ya, Pak. Coba tanyaan dulu aja. Oke, itu ya. Jadi tadi Anda sudah mengetahui saya berasal dari mana, saya lahir di Bandung. Saya background study S1, S2 di Bandung juga, dan kebetulan saya S3 saya di Kuala Lumpur, Malaysia ya saat ini. Tapi masih sedang ongoing, belum selesai karena baru masuk tahun kemarin ya, pada saat pandemi. Kemarin saya melakukan karantina sekitar 14 hari, terus balik pokoknya saat ini memang tidak gampang ya, walaupun negara tetangga, tapi prosedurnya itu tidak semudah dulu gitu. Ya, sehingga saya belum bisa bolak-balik Solo KL gitu secara rutin atau secara apa? Ya nggak seperti dulu lah ya. Sehingga sekarang standby di Kuala Lumpur begitu. Kemudian apalagi ya yang ingin saya sampaikan di sini ya tadi ya mata kuliah ini mata kuliah wajib ya. Jadi kalau wajib berarti ya Anda harus benar-benar bisa mendapatkan nilai yang optimal ya. Tidak hanya menjadi mata kuliah prasyarat saja, tetapi bagaimana menjadikan mata kuliah ini memang bermanfaat untuk kita semua ya. Karena banyak mahasiswa saat ini beranggapan bahwa pendidikan Pancasila itu hanya sebatas ya sudah ini cuma mata kuliah prasyarat saja gitu. Padahal di sini bisa kita ambil pelajarannya tentang bagaimana kita mengembangkan karakter. Ya, karakter kita, sikap kita, kepribadian kita yang bisa menunjukkan bahwa oh iya, kita itu adalah bangsa Indonesia yang bangga mempunyai identiti sebagai bangsa Indonesia. Ya, dan bisa mengambil perannya di masyarakat gitu kan untuk bisa membantu menyelesaikan berbagai macam masalah, isu, tantangan yang ada di masyarakat. Ya, jadi bukan hanya sebatas ya kita pintar di bidangnya masing-masing, tetapi bagaimana kita juga harus bisa harmoni di dalam kehidupan masyarakat, berguna begitu. Ya, ini sangat penting sekali untuk kita implementasikan di masyarakat. Oke,
Itu ya. Kemudian ya seperti dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, ada 4 mata kuliah yang wajib itu, ada PKN, ada Pancasila, Bahasa Indonesia ya, kalau nggak salah agama ya. Coba nanti kita cross check lagi begitu. Sebentar ini. Kenapa, Dik? Dan saya harap ketika kuliah itu ya, mohon seperti Oki ya, buka kamera gitu. Jadi tidak seperti saya berbicara sendiri. Jadi kalau misalnya apa namanya memungkinkan sinyalnya silakan di open kamera sehingga saya juga mengenal kalian semua begitu. Apalagi kan mahasiswanya banyak begitu ya. Kayak Oki Abdan kan ini dibuka terus tapi yang lainnya semuanya off kamera. Ya, jadi saya harap ketika mengikuti perkuliahan untuk pendidikan Pancasila ini bagaimana saya bisa menilai sikap kalau kita tidak bisa terlihat mimik mukanya, Anda memperhatikan yang lagi sedang berbicara begitu. Jadi saya harap kalau bisa ya buka kamera semua begitu ketika perkuliahan berlangsung, kecuali memang ada hal-hal yang memang teknis, secara teknis itu ada gangguan atau gimana silakan dibicarakan begitu ya. Oke, apalagi ya? Nah, sekarang udah mulai muncul ya, saya bisa melihat satu persatu dari kalian. Nah, jadi seperti kita kuliah di kelas gitu. Kalau kayak tadi saya rasanya kok kayak sendiri ya saya di sini, walaupun di sini ada 100 orang, tapi saya nggak tahu apakah kalian tuh yang mana yang namanya siapa? Cherly, namanya Ina gitu kan, Ananda. Nah, itu kan sudah terlihat sekarang. Oke, apalagi ya yang ingin disampaikan ya di awal? Silahkan sebelum kita memulai perkuliahan nanti mulai efektifnya itu minggu depan, ada hal-hal yang masih perlu didiskusikan bersama atau perlu diskusi? Pak, kalau mau sekalian ini jadwal bisa nggak, Pak? Bahas Oh, rubah jadwal. jadwal. Ah, Kenapa ingin rubah jadwal? karena jadwalnya Pancasila maghrib, Pak. Oh, yang kelas C ya? Iya. Oh, boleh. Ke hari apa yang bisa? Kalau hari Kamis jam 8 pagi gitu gimana? Oh, 8 pagi tidak bisa, saya ada kelas. Oh. Kalau bisa siangnya, siang bisa. Kalau siang Atau kira-kira jam jam, berapa, Pak? kenapa? Kalau siang kira-kira Saya jam kelas berapa? Saya kelas tuh jam 7 sampai hari Kamis ya, jam 7 sampai jam 10. Berarti bisanya ya sekitar jam 1 ke sana. Kalau mau Sabtu pagi boleh. Sabtu kayaknya udah ada 3, Pak, sebentar. Oh, udah ada 3. Sabtu saya Rabu sebentar ya, saya cek dulu Rabu. Rabu itu, ya Rabu juga kosong kok. Kalau mau Rabu. Kalau Rabu jam berapa, Pak? Rabu siang juga sama. Siang pokoknya amannya tuh siang kan ke sana. Atau mau Selasa? Selasa libur, Senin Pak. jangan ya. Jangan, Pak, libur. Selasa libur. Senin jangan. Senin saya padat juga. Pokoknya saya available-nya itu hari Kamis ya, jam 1 ke sana silahkan. Atau hari Rabu jam 1 ke sana juga. Oh ya, coba nanti dibahas lagi, Pak. Sebentar saya tutup dulu. Ya, pokoknya optionnya antara Kamis jam 1 lagi ya. Dan itu siapa namanya tuh saya tuh lupa di sini menulisnya Anda lab arsitektur. Alia, Pak. Namanya itu siapa? Alia. Oh ya, Alia nanti tolong ini ya, cek lagi bisanya. Kalau Kamis pagi saya ada kelas juga. Oh ya. Begitu nggih. Boleh aja ya. Dipindah-pindah dan kemungkinan juga saya itu akan kalau
secara konsisten jadwalnya itu Jumat. Sedangkan akan nanya dulu kalian bisa atau enggaknya, karena memang tadi bahwasannya saat ini saya sedang ongoing studi, sehingga memang saling menyesuaikan gitu antara saya Anda. Yang penting dalam tiap minggu itu kita tidak lost yang namanya pertemuan, dan pertemuannya itu tidak hanya selalu sinkronus seperti Google Meet atau Zoom ini ya. Berarti kita belajar dengan tidak dalam waktu yang bersamaan ya, dan tidak langsung secara online face to face seperti ini, tapi menggunakan LMS ya, atau Learning Management System. Kita di UMS kita punya psikologi, kita punya open learning, dan satu lagi dari Kemendikbud itu namanya SPADA. Tapi saya masih mempelajari dulu bagaimana menggunakan SPADA gitu. Ya. Kalau bisa saya tanya kepada kalian, lebih nyaman menggunakan psikologi atau open learning? Psikologi, Pak. Psikologi, Pak. Lagi, Pak. Psikologi, Pak. Oh, psikologi ya. Boleh nanti kode aksesnya diberikan kepada kalian ya kalau udah siap. Karena minggu ini saya masih menyesuaikan jadwal, kemudian materi masih saya di-prepare-kan dulu gitu kan, seperti itu. Ya. Kalau kelas A sama kelas B tidak keberatan Jumat siang ini. Kelas C aja kan yang kita tadi notes, karena kelas C itu ya Alia terlalu malam. Kalau yang lain pripun? Kelas A sama kelas B oke ya hari Jumat ya. Oh, yang Oke, saya coba share screen ya sebentar RPS-nya. Tunggu sebentar, RPS kontrak mata kuliah nggih. Mana ya? Tunggu sebentar, saya cari foldernya dulu. Ini saya bisa share screen nggak ya? Bisa, Pak. Ini sudah terlihat RPS-nya? Sudah. Nah, RPS itu adalah rancangan pembelajaran semester ya. Rencana, bukan rancangan. Rencana pembelajaran dalam satu semester. Nah, ini dia pendidikan Pancasila dan kewargaan. Ini pendidikan Pancasila ya, sebentar. CPMK ini mata kuliah Pendidikan Pancasila 1 PPKN. Oh ya. Ini pendidikan itu sampai CPL 15 Anda bisa baca sendiri ya, ada yang sampai bertakwa kepada Tuhan, kemudian menjadi warga disiplin, taat terhadap hukum, kemudian menjadi warga yang paham akan nilai dan norma dan etika begitu nggih. Kemudian tidak hanya paham saja tapi bagaimana diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi warga negara yang memiliki keterampilan abad 21 gitu ya, kritis, inovatif, komunikasi skill, collaboration gitu kan, itu perlu leadership gitu kan. Kemudian menjadi warga negara yang ikut serta menghidupkan demokrasi ya, sistem demokrasi di negara kita, dan bisa menguasai berbagai ilmu ya, dan juga pengetahuan di program studinya masing-masing yang mengedepankan aspek ilmu kewarganegaraan, politik, hukum, dan kenegaraan. Jadi di sini walaupun Anda berbeda-beda prodinya, keahliannya, ataupun bidangnya, tapi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila, balik lagi kepada fundamental kita. Oh, bahwa kita ini meningkatkan kapasitas, kompetensi kita, karakter kita itu untuk bisa menjadi warga negara yang bisa berpartisipasi aktif untuk negara Indonesia ini, begitu ya. Karena ya kita adalah warga negara Indonesia, ya, warga negara Indonesia dan juga sekaligus bangsa Indonesia.
Karena kalau kita berbicara dengan warga negara dan bangsa itu berbeda, ya. Kalau warga negara itu diikat dengan yuridis atau ketentuan hukum tertentu, ya, ada secara formal, secara official. Kalau misalnya bangsa Indonesia bisa saja bukan warga negara Indonesia, ya, karena banyak sekali bangsa Indonesia yang memang ada yang pindah ke warga negaraan, ada yang memiliki pun karena dia memiliki ciri secara fisik dan mental karakter itu Indonesia, ya. Tidak bisa dikatakan Anggun sebagai bangsa Eropa karena status warganya adalah bukan warga negara Indonesia tapi menjadi warga negara Prancis. Jadi beda ya antara warga negara dengan bangsa Indonesia. Nah, kalau misalnya kita bangsa Indonesia dan juga termasuk warga negara Indonesia, cirinya apa sebagai warga negara Indonesia? Kita kan ada KTP, ada identitas formal yang kita miliki lah, ya seperti itu. Ya sehingga kita dilindungi oleh hukum. Nah, begitu nggih. Kemudian ini ya capaian pembelajaran. Anda bisa melihat sendiri sambil baca juga sambil saya menjelaskan tadi. Ya, kemudian di dalam PTM atau Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga tentunya mahasiswa itu perlu menguasai nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyahan, ya, sebagai bagian dari warga Muhammadiyah, ya. Di PTM itu ada tambahan berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, ya. Jadi ada nilai-nilai keislaman, kemuhammadiyahan dan Pancasila itu tidak bertentangan, tapi bagaimana kemudian di sini Anda bisa melihat CPMK, ya. Ini SKS-nya 2 ya, 2 SKS. Nah, ini biasanya gasal, ya, tapi ini berubah dulu jadi genap saja. Genap, ya. Nah, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, nanti yang pertama itu Anda akan belajar tentang urgensi dasar hukum sumber penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, sistem filsafat, sistem etika. Nah, itu juga ada di bab 2 ya. Dan juga bagaimana pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga, CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mampu menganalisis nilai-nilai atau konsep dasar nilai ketuhanan ya yang ada dalam sila 1, nilai kemanusiaan yang ada di dalam sila kedua, nilai persatuan, nilai kekeluargaan dan nilai keadilan. Begitu. Kemudian di CPMK 4 yaitu bagaimana mahasiswa mampu menafsirkan kedudukan ataupun juga keterkaitan serta implementasi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, nanti kita akan bahas bersama, ya. Dan yang kelima yaitu mampu menunjukkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kekeluargaan dan nilai keadilan yang pembelajaran mata kuliah ya yang perlu kita capai tentunya sebagai mahasiswa begitu, sehingga nanti goal utamanya itu sih sebenarnya bagaimana kita itu menjadi warga negara yang baik dan cerdas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila begitu. Terserah Anda mau berfokus kajiannya baik itu di elektro, kedokteran, farmasi, psikologi. Tapi kalau kita sudah punya mindset atau pola pikir, oh iya, kita ingin terus menambah pengetahuan, ilmu kita, tapi balik lagi niatnya yaitu untuk kebaikan, yaitu untuk bisa berperan aktif di masyarakat, tentunya di Indonesia, gitu kan,
bisa ikut membantu berbagai macam masalah ya dengan menemukan solusi, ikut serta mengawasi jalannya berbagai macam sistem seperti hanya sistem pemerintah, politik, demokrasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang perlu kita implementasikan. Not only just understanding the principle of Pancasila, but also you need to implement daily life. Itu yang paling esensial, ya. Bukan hanya sebatas mengingat saja, ya. Kadang-kadang orang mungkin hanya remember the principle of Pancasila ketika upacara bendera misalnya ya, waktu mungkin Anda SMA sampai dari SD sampai SMA seperti itu. Nah, saat ini di perguruan tinggi ya, Pancasila itu benar-benar apakah diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Begitu ya. Apakah dihidupkan dalam kehidupan kita ataukah memang kita ini sudah mulai terpengaruh oleh budaya ataupun pengaruh negatif dari globalisasi? Budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya kita, dengan ideologi kita tentunya Pancasila, ya kita analisis. Mungkin saja bisa terjadi dan banyak faktanya yang bisa kita temukan. Pola hidup ataupun juga kebiasaan dari setiap generasi muda tentunya saat ini yang tidak sesuai dengan Pancasila atau dengan ideologi Indonesia. Sehingga terkadang orang atau generasi muda sudah mulai kehilangan identiti sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini sangat bahaya. Padahal bangsa yang besar, bangsa yang maju, mereka itu bisa melestarikan identitinya, ya. If you look at Jepang, Korea, terus ya kan mereka bisa benar-benar melestarikan identitinya dengan bangga, mereka selalu memperkenalkan pada yang lain, bahkan mereka bisa menjadikan contoh, tapi mereka tetap maju gitu loh. Nah, Indonesia pun berharap seperti itu ke depan. Ya. Jadi jangan sampai menjadi bangsa yang memang identitasnya nggak jelas karena waduh sekarang banyak generasi muda sudah meniru ala-ala mana gitu. Sebenarnya kalau kita menyukai budaya asing tidak apa-apa sih sebenarnya ya, tapi jangan berlebihan. Kita harus ingat lagi bahwa we have own culture. Kita punya budaya kita sendiri yang memang perlu kita lestarikan. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, nah itu sebagai intermezzo dari saya ya. Kemudian penilaian ya. Penilaian itu tidak hanya dari UTS dan UAS. Jadi ada beberapa mahasiswa komplain ke saya. Misalnya, "Pak, saya kan nilai UTS atau UAS itu di atas 80, tapi kok nilai saya B?" Misalnya seperti itu. Sedangkan teman saya itu nilai UTS-nya atau UAS-nya di bawah saya, tapi kok nilainya A. Ada apa, Pak? Gitu kan. Pernah ada yang komplain seperti itu dan bahkan sering hampir tiap keluar nilai itu ada aja ya. Apalagi yang tidak tahu saya gitu kan, misalnya dari fakultas lain karena kan saya mengampu mata kuliah umum juga, menanyakan hal yang seperti itu. Karena aspek penilaian itu bukan hanya dari hasil UAS dan UTS saja. Ya, bukan dari situ saja, tetapi dari nilai sikap, nilai keaktifan, skill kita berbicara, kan ada communication skill. Begitu, ya. Makanya kalau apa namanya luring atau face to face itu kan dilihat juga sama saya apakah sesuai tidak gitu. Kalau online memang agak terbatas ya. Tapi kan penilaian itu tidak hanya dari UAS dan UTS saja. Kadang mahasiswa suka komplain itu di situ, letaknya UTS dan UAS. Enggak, ya. Seperti halnya Anda buka kamera ketika saya menjelaskan atau Anda juga memberikan tanggapan ketika setelah saya menjelaskan, itu kan ada penilaian. Ya, bisa saja yang UTS UAS-nya mungkin 50 bisa jadi A, itu bisa jadi. Ya, ketika di dalam proses pembelajaran dia aktif menanggapi, kemudian dia respect, kemudian dia tidak hanya respect ke dosen saja ya, tapi ke peserta yang lain begitu. Nah, itu juga diberikan penilaian. Ya. Jadi banyak apa namanya komponennya, bukan hanya dari UAS dan UTS saja. Ini saya berikan ini aja apa informasi tentang bagaimana sih mengolah nilai hingga nanti di hasil akhirnya bisa jadi A, B, bahkan C.
gitu ya. Saya harap sih di sini tidak ada yang C ya. Dan kalau bisa B juga tidak ada gitu. Karena keinginnya yaitu bagaimana kita bisa optimal. Tapi ingat ya bahwa Pancasila ini bukan hanya dijadikan mata kuliah prasyarat karena mungkin Anda memikirkannya, ah Pancasila itu bukan kajian saya, expert saya bukan di sini. Tapi Anda bangsa Indonesia, ya. Kita semua bangsa Indonesia yang perlu tetap melestarikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari dan ini sangat penting sekali. Karena banyak sekali orang cerdas ya, baik itu di bidang hukum, di bidang teknik arsitektur, industri dan lain sebagainya. Ketika mereka tidak memiliki mindset, pola pikir, tidak mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, tidak sedikit yang tidak bisa berhasil di kehidupan terusnya. Ya, karena ya mereka tadi ada yang selfish, ada yang egois gitu kan. Sehingga ya tadi menguntungkan diri sendiri, tidak bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Jadinya ya tidak akan berkah dan tidak sedikit yang ya tadi apa ya pokoknya yang tidak kurang sukses, kemudian bahkan ada yang masuk ke crime kayak corruption gitu kan, termasuk orang-orang yang berkhianat seperti itu. Padahal tidak sedikit orang yang melakukan corruption ini adalah orang cerdas gitu ya, seperti itu. So harus benar-benar kita implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Kemudian buku rujukan, ini saya juga punya. Ini masih terlihat nggak sih di ini apa namanya di screen? Masih, Pak. Masih, Pak. Anda itu bisa download sih sebenarnya di belmawaristekdikti.go.id. Ini ada soft file buku ya. Mana sih pendidikan Pancasila? Atau saya kirim di WA aja? Di WA group. Iya, Pak. Dikirim di WA biasa, Pak. Biasanya juga seperti itu. Oh iya. Ini nih ya, buku ajar dari pendidikan Pancasila, nggih. Nah, ini dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Ini waktu belum jadi Kemendikbud ya, karena sekarang udah balik lagi ke Kemendikbud. Tapi bukunya masih dipakai yang ini, yaitu Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi. Cetakan 2016. Nanti saya kirim ya. Ini bukunya, tapi kalau mau dicetak ya lebih bagus. Kalau senangnya baca nggak online, nggak online lagi, nggak digital. Tapi kalau anak milenial sih sebenarnya udah nyaman ya dengan apa soft copy buku kalau milenial. Oke, nah ini nanti ini bisa menjadi apa sumber belajar kalian ya. Namun tidak hanya itu saja. Based on the kurikulum 2013, kita itu tidak hanya rujukan itu satu. Ya, Anda bisa mencari dari jurnal-jurnal tentang pendidikan Pancasila di Google Scholar. Ya, sangat gampang kan? Mungkin Anda tahu Google Scholar? Udah pernah kali ya? Apalagi anak teknik pasti sudah dikasih tahu bagaimana mengambil referensi dari artikel-artikel yang terindeks ataupun artikel-artikel yang bereputasi gitu. Jangan di blog ya. Jangan di blog ya Google biasa. Kalau itu kan tidak bisa kita jamin validnya ataupun kualitas dari tulisannya gitu. Makanya ketika Anda mau ngambil referensi, cobalah pakai Google Scholar ya atau Google Cendekiawan. Tuliskan keynote-nya misalnya atau keyword-nya bukan keynote. Keyword ya atau kata kunci misalnya pendidikan Pancasila. Dalam bahasa Inggris bisa aja Pancasila Education. Itu banyak nanti PDF yang bisa kalian unduh gitu ya. Begitu. Jadi nggak hanya dari buku ini saja ya. Untuk bisa memperkaya pengetahuan tentang Pancasila. Oke. Ini sumber rujukan, apalagi ya yang harus disampaikan kepada kalian? Ada lagi nggak sih? Masa saya aja, tapi kalian mau tanya mungkin atau yang perlu disepakati juga? Apa mau tanya Ada lagi, lagi? Pak, yang terkait jadwal tadi, Pak? Kalau hari Senin Oh, jam gitu. 1 longgar nggak, Pak?
Hari apa? Hari Senin. Oh, Senin mah tadi saya bilang padat. Oh, Senin itu. Sabtu Biasanya Sabtu Senin jam teh 1. Sabtu jam 1, insya Allah. Boleh. Oh ya, Sabtu jam 1. Iya, Sabtu aja, piye. Oh iya bisa Pak. Ya, gitu aja ya. Tapi nanti ingetin ya ke saya, Alia, karena memang banyak yang harus ditulis juga sama saya, diinget-inget karena kan sambil studi, aduh pokoknya harus sambil ngajar gitu. Tapi nggak apa-apa lah, harus tetap semangat gitu, mumpung masih muda gitu kan. Jadi harus bisa dipegang semua. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini sepertinya di room chat ada yang nanya. Izin pertama, tanya Pak, apakah dengan mengikuti Pemuda Pancasila kita ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya ini juga bisa ya, salah satu usaha kita sebagai warga negara Indonesia, terutama pemuda Indonesia, untuk tergabung dalam Pemuda Pancasila juga sama, ikut sebagai usaha untuk tetap menghidupkan nilai-nilai Pancasila yang ada di masyarakat. Begitu. Ya. Tapi ya tetap harus dilihat koridornya, jangan sampai ada yang bertentangan begitu. Terkadang kan ada oknum-oknum tertentu yang ingin sebenarnya tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah, makanya kita harus sinkronkan dengan mata kuliah ini apakah sesuai atau tidak ketika Anda mau mengikuti Pemuda Pancasila, ataupun ada tujuan-tujuan tertentu di balik itu gitu ya. Karena bukan kita salahkan organisasinya, terkadang ada oknum-oknumnya yang memang tidak bertanggung jawab untuk bisa mempengaruhi anak-anak muda seperti kalian semua gitu. Boleh-boleh saja, bagus ya, Pemuda Pancasila. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Oke, Anggas. Gimana Anggas? Ya Pak, sebenarnya agak melenceng terlepas dari yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang CPMK, terus value-value-nya Pancasila. Nah ini saya mau bertanya soal terbentuknya Pemuda Pancasila dulu itu, apakah ada keterkaitannya dengan terbentuknya Pancasila juga Pak? Mungkin agak melenceng, mohon maaf Pak. Terima kasih. Oh, terbentuknya pemuda. Kok ini kita langsung belajar ya jadinya? Ya kalau misalnya formulasi Pancasila itu kan ini kan dari sidang BPUPKI kan ya, siapa namanya tadi itu? Namanya itu siapa itu? Saya lupa. Anggas ya? Iya. Ya, Anggas ya. Nah, kalau misalnya yang Pemuda Pancasila ini adalah usaha-usaha dari organisasi yang ada di masyarakat untuk ikut serta dalam melestarikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, begitu. Jadi kalau misalnya keterkaitan dengan perumusan Pancasila, dulu kan Pemuda Pancasila itu belum ada gitu. Baru ada itu setelah Pancasila disahkan, kemudian ada organisasi pemuda di masyarakat yang ingin berusaha untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Begitu, Anggas. Anggas sih namanya tuh ya? Iya, Pak. Ya. Nanti kita diskusi lagi lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya ya, Anggas ya. Organisasi di daerahmu. Ya kan saya dengan dulu kan dengan rekomendasi ya bagus ya, not only you learn about the Pancasila but you need to Pancasila values to your daily life. Itu juga kita lihat compare di Pemuda Pancasila itu bagaimana, apakah selaras dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah atau tidak, begitu loh Anggas ya. Itu bagus, nanti kita bisa diskusikan ya. Karena saya tuh lebih ingin mata kuliah ini tidak hanya hafalan terus, tidak hanya teori terus, tapi saya tuh ingin praktis, ingin benar-benar prakteknya atau implementasinya gimana ya. Kalau teori terus hafalan terus tuh jenuh tidak? Jenuh kan? Nah, apalagi anak-anak teknik pasti bosan sekali dengan hafalan, dengan teknik, saya yakin itu. Jadi saya mengajak Anda untuk tidak terlalu banyak menghafal ya. Saya nanti ada project citizen atau project citizen untuk kalian, untuk benar-benar kalian
masuk ke masyarakat, ke lapangan, bagaimana benar-benar Anda mengidentify, terus kemudian melakukan riset kecil di masyarakat, sehingga tidak selalu banyak ada di kelas ini, gitu. Keluar ke lapangan, begitu. Ya, biar nggak terlalu lihat PowerPoint, kemudian buku, gitu kan jenuh ya, betul tidak? Kalau banyak hafalan atau teori yang harus kita hafal, betul kan? Iya, Pak. Apalagi anak teknik, ya. Yang bertanya, Pak, apakah dengan mengikuti Undang-Undang Pancasila kita ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila? Di daerah saya banyak, Pak. Apalagi pas lagi hajatan, saya nggak tahu kenapa ramainya. Iya kan, makanya ada oknum-oknum tertentu yang akhirnya tujuan atau visi dan misi dari organisasi tersebut malah dipakai untuk yang tidak sesuai. Ya kalau misalnya pas lagi hajatan, kalau hajatannya ingin ikut serta mengorganisir atau ikut mengamankan, sebenarnya nggak salah sih ya. Tapi ya letaknya apakah tepat atau enggak begitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Teknik arsitektur ya. Teknik arsitektur tuh akreditasinya udah unggul atau masih A? Ada yang tahu arsitektur? Unggul atau A? Udah unggul, Pak. Unggul ya, Yuda ya? Yuda, kamu Insya tuh yang Allah menghubungi, Yuda, kamu tuh yang menghubungi saya, bukan? Iya, Pak. Oke, betul. Yuda, kamu ini PJ kelas mana? PJ atau enggak? Cuman ketua angkatan aja? Iya, saya ketua angkatan aja, Pak. Dari teman-teman Oh, PJ jadi udah enggak ada PJ ya? sendiri. Iya. Oh, nggih. Oh, PJ-nya masing-masing. Apalagi ya yang mau disampaikan di pertemuan pertama? Oh iya, kalau bisa apa namanya, room setiap Zoom Anda yang buat ya, PJ yang buat si ininya apa namanya, si linknya begitu. Jadi nanti di grup itu udah ready. Jadi minta tolong seperti itu. Dan tadi saya sampaikan lagi, yang PJ mohon menghubungi saya secara personal ya, tiap-tiap PJ. Nanti setelah perkuliahan saja. Ya tadi balik. Oh, tata tertib yang pertama, ketika Anda kesiangan lebih dari 7 menit, saya kira ya harus sadar diri lah. Oh, kalau kesiangan lebih dari 7 menit ataupun 7 menit setuju nggak? Atau mau 15 menit? 15 menit aja, Pak. Soalnya nanggung, Pak. Koneksi ya, takut koneksi dan sebagainya ya. Nggak apa-apa, berarti kalau lebih dari 15 menit, ya harus sadar diri, nggak enak lah. Kadang-kadang saya lagi ngejelasin, atau jadi fokusnya jadi, oh kalau itu mah kalau saya yang buat ya. Biasanya kalau saya akun yang buat, saya suka, waduh ini baru mahasiswa saya lagi ngejelasin, harus perlu saya approve gitu kan, sangat mengganggu sekali ya. Tapi untuk melatih kedisiplinan, ya paling tidak tetap harus diimplementasikan, supaya kalau kesiangannya lebih 15 menit, ya saya kira sadar diri lah ya. Oh berarti saya kesiangan, saya untuk tidak ikut gitu, sebagai bentuk, oh ini punishment kepada saya karena saya tidak aware. Tapi kalau misalnya ada kendala, misalnya koneksi atau ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu dikomunikasikan saja kepada PJ atau ke saya. Pak, hari ini saya tidak bisa masuk on time karena koneksi aliran. Aliran itu apa ya kalau di Jawa? Apa sih namanya itu? Putus listrik tuh? Blackout ya. Oh itu mah bahasa Inggris ya. Apa kalau di Jawa ya pokoknya mati listrik. Mati lampu, gitu. Pak. Mati lampu dan Oh, akhirnya gelangan, Pak. apa namanya? Oh, gelangan, Pak. Oh, gelangan. Oh, gelangan. Nah, misalnya ya. Oh, gelangan, Pak. Dan biasanya jeglek. Itulah pokoknya semacamnya. Nggak bisa. Itu mah masih toleransi ya. Tapi kalau, Pak saya ketiduran. Ada ini mah mahasiswa bilang kayak gitu. Pak mohon maaf saya ketiduran baru join. Nah, itu kayaknya alasannya tidak ini ya. Tidak enak gitu ya untuk kita baca atau kita dengar. Seperti itu untuk melatih kedisiplinan. Dan satu lagi ya mohon keaktifan dan juga ketika face to face kalau yang bisa buka open kamera ya open aja gitu ya, nggak apa-apa. Saya juga sambil melihat, mengenal kalian itu ada penilaian tersendiri. Begitu nggih untuk pertemuan pertama ini. First impression. Ada lagi yang mau kita sepakati mungkin sebelum nanti kita jalan ternyata saya tidak setuju dengan aturan dari Pak Obi misalnya gitu. Ada lagi nggak?
Boleh makan minum di kelas nggak? Kan kelasnya kelas online, silahkan saja kalau misalnya apa namanya minum ya minum ya kalau misalnya haus ya nggak apa-apa sih bagi saya kalau tidak mengganggu konsentrasi kalian gitu ya. Kadang kan kalau kita larang juga kalau Anda haus lapar akhirnya malah bukannya konsentrasi ya silakan aja. Kecuali kalau luring ya mungkin nggak enak dilihat sama orang ya seperti itu. Ini sekali lagi kita tetap online terus ya karena saya tidak di Solo begitu nggih. Kemungkinan online terus saya sudah ngobrol dengan sekprodinya kemarin nggak apa-apa katanya karena kan ini mata kuliah teks namanya konsep gitu kan bukan praktek yang memang harus ada di lab atau segala macam. Perlu lagi? Sudah? Itu saja? Ada orang Sunda nggak di sini? Yang dari Jawa Barat gitu? Dari Cimahi, ada nggak dari Cimahi? Saya kan SMA di Cimahi. Ada? Nggak ada di sini semuanya? Atau dari mana gitu? Yang paling jauh dari mana di sini? Ada yang dari ini apa? Kalimantan, Sulawesi, Sumatera ada? Saya Pak Sumatera. Dari mana Sumateranya? Tadi gempa ya kalau nggak salah? Lampung, Pak. Oh dari Lampung, Lampung mana? Di Bandar Lampungnya. Oh di Bandar Lampung. Sama Unila Iya. deket? Sama Universitas Dekat, Lampung? Pak. Dekat. Raja Basa? Tinggal Iya. Raja Basa? Oh. Tadi katanya ada gempa ya di Padang. Lumayan besar kan? Iya kayaknya. Tapi di Lampung nggak kerasa? Saya sih enggak sih, Pak. Oh nggak kerasa. Oh Anda sekarang udah di Solo? Iya. Oh oke. Alhamdulillah ya kalau udah di Solo. Karena mudah-mudahan juga nanti sudah bisa praktek atau mungkin juga sudah ya kalau di teknik karena kan perlu laboratorium dan memang benar-benar praktek itu sangat diutamakan gitu ya. Tapi tetap harus jaga kesehatan, SOP ya atau namanya protokol kesehatan. Mohon mahasiswa jangan sampai menimbulkan kasus baru ya sehingga terus nantinya lagi rencana face to face atau luring di kampus kita ya. Jadi nggak ada yang namanya kumpul-kumpul dulu gitu ya. Setelah ini pokoknya kita harus aware aja lah sebagai higher education students itu bukan harus masih dibilangin gitu ya. Di kantin masih berkumpul, masih nggak pakai masker kan karena kondisinya masih seperti ini. Akhirnya nanti rencana untuk face to face atau luring dibatalkan lagi kan nggak nyaman gitu ya kalau terus-terusan seperti itu. Oke, ada lagi tidak? Yang perlu ditanyakan? Izin bertanya Pak terkait Oh, iya. absensi di kelas Bapak itu nantinya. Ya, makanya nanti absensi untuk PJ menghubungi saya dulu ya. Hari ini mungkin saya anggap masuk semua aja deh. Karena ada yang tidak bisa masuk kan ya. Jadi hari ini saya anggap masuk semua. Nanti si Alia tolong nanti di-share ininya linknya ke teman-teman yang tidak masuk begitu supaya mereka juga mengetahui apa yang kita obrolkan. Oke? Alia? Maaf Pak, sebenarnya yang saya maksud itu absensi ketika sudah memulai pembelajarannya. Itu nanti absensinya itu dari Bapak yang ngerekap dari Zoom siapa yang hadir atau dari PJ yang membuatkan link absensi atau dari Pak Obinya sendiri yang membuat absensinya. Kalau boleh minta tolong PJ, kira-kira sanggup tidak membuat Google Form? Di slide itu PP. Izin masuk PJ Pak, bukan? saya PJ dari kelas A, insya Allah sanggup. Oh, boleh ya. Siapa namanya? Ya. Virgiva? Ya, Virgiva nanti menghubungi saya ya. Saya kasih ini juga presensi dalam bentuk Word nama-namanya gitu. oh iya. Nanti biar PJ-nya memudahkan kelas A ada 2 Pak. Nanti saya minta buat ngubungin Bapak. Oh ya Virgiva aja lah ya dulu. Yang satunya lagi nanti saya minta tolong yang lain gitu bisa saling backup. Baik Pak, terima kasih. Oke, Virgiva. Iya, kenapa Pak?
Oh, ya nanti bisa dibantu ya, Virgiva bisa menghubungi saya, terus PJ-nya satu lagi nanti backup Virgiva kalau misalnya Virgiva perlu minta tolong yang lain, begitu ya. Iya, siap. Hmm. Makasih. Alia, Izin masuk, Pak. Biasanya untuk absensi yang bentuknya kayak Excel gitu diberikan ke dosen dari prodi, Pak. Jadi kami tinggal ngisi dari Gipom-nya gitu. oh jadi biasanya gimana Alia? Maksudnya Biasanya prodi? dari prodi diberikan ke dosen, lalu dosen ngasih ke PJ, nanti PJ yang ngisi gitu. Oh, Excel tapi? Google Iya. Form atau apa itu? Google Form? Excel gitu, Pak, bentuknya. Oh, Excel. Oh, boleh. Nanti saya cek dulu ya, atau tanya dulu ke prodi kalian. Ada lagi? Kalau sudah, mungkin kali ini saya cukupkan aja ya untuk hari ini. Untuk minggu pertama, we just first impression, ya, with your lecturer of Pancasila Education today. Hopefully you can learn Pancasila as your research ya, for your daily life activities ya, karena memang sangat penting bahwa kehidupan kita based on Pancasila values ya. Itu karena we are Indonesian ya. Jadi kita sepintar apapun di bidang masing-masing, kita bisa bermanfaat untuk bangsa kita sendiri dan negara kita sendiri. Ikut kontribusi secara aktif di masyarakat. Itu yang penting ya. Oke, mungkin dari saya sekian untuk minggu ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa conference ini. Mohon kalau udah ada buku dari saya, baca bab pertama tentang urgensi pendidikan Pancasila. Jadi nggak hanya kosongan besok saya menjelaskan atau saya menerangkan, enggak, tapi kita baca semua sama-sama, kemudian nanti kita akan diskusikan ya. Jadi enggak kayak orang tua nyuapin anak gitu, tapi kita udah prepare, oh apa yang kita ketahui, baru kita make sure itu sesuai tidak, atau kita make sure kita paham, pemahaman kita sama tidak, begitu kita discuss ya. Seperti itu. Jadi urgensi Pancasila di bab pertama. Nanti saya akan kasih juga buku yang tadi di-share di grup, serta Anda juga bisa mendownload berbagai macam sumber dari artikel-artikel atau jurnal yang bereputasi. Itu saja ya. Dari saya terima kasih ya. Semoga sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin live ya.